Di latihan ini, saya ingin memberikan contoh bagaimana reaktor atau reaktor controller dapat membuat sebuah pintu yang bersusun dan dia menutup secara otomatis bila saya menganimate tungkai ini. Oke, di sini saya membuat sebuah box yang saya modifikasi sedemikian rupa sehingga dia tersusun seperti ini. Dan kemudian kalau saya tambahkan dari atas, box-box ini mempunyai arah pivot yang berbeda. Box yang pertama pivotnya di center ini, box yang kedua di seberang atasnya, dan berikutnya sebelah sana, berikutnya sebelah sini secara silang menyilang. Dikarenakan saya menginginkan bahwa dia menutup ke arah sana, dia menutup ke arah situ, dan sebaliknya dan sebaliknya. Dan kemudian saya mencoba melink dari satu papan ini ke papan berikutnya dengan cukup menekan tombol linking ini, dari satu papan ini ke berikutnya, terus berikutnya secara berurut. Caranya ditekan, tetap masih ditahan sampai Anda stop di benda berikutnya dan seterusnya. Dengan link ini memungkinkan bila Anda menggerakkan objek pertama, maka objek yang di belakangnya atau objek childnya akan mengikuti. Kemanapun Anda merotasi, dia akan mengikuti. Nah, inilah yang akan membantu saya untuk menciptakan konfigurasi pagar yang seperti terlihat sebelumnya. Oke, saya memulai dengan cara saya mengganti setiap perintah rotasi di dalam motion control ini dengan perintah yang secara default urel xyz dengan perintah rotation reactor. Saya oke. Dan saya biarkan tombol ini berdiri di sana. Ya. Kemudian perintah kedua sama. Ini saya sengajakan taruh berurut seperti ini biar memudahkan saya untuk mengedit nantinya. Oke, yang berikutnya, sehingga kalau Anda tidak terlupakan akan berjumlah 6 tools controller dari reaktor yang akan muncul Windows-nya. Dan yang terakhir, oke, proses kerja perintah ini adalah setting semua angle. Saya mulai dari reaktor box yang pertama. Pertama-tama dia akan bereaksi dengan objek apa. Dalam hal ini adalah objek si tungkai, yang dimana objek tungkai ini saya pengaruhkan dengan perubahan rotasi di sumbu X. Begitu juga dengan reaktor yang kedua, dengan tungkainya berotasi di sumbu X. Berikutnya box yang ketiga, tungkai ini berotasi di sumbu X. Dan seterusnya, tungkai ini berotasi di sumbu X. Dua, yang terakhir, berotasi di sumbu X, dan yang terakhir, berotasi di sumbu X. Sehingga semua controller dari reaktor ini mempunyai sebuah reaktor satu dengan kondisi sudut seperti ini. Dan bila saya melakukan proses rotasi dengan konteks seperti ini, berarti pada saat pada saat saya merubah, Anda akan melihat suatu perubahan nilai yang tadinya mempunyai value angka seperti ini. Bila saya geser, dia akan melakukan perubahan value yang berubah. Nah, perubahan ini pun yang saya akan ganti dengan cara saya merotasi dia. Di perubahan tungkai yang posisi ini, saya akan merotasi dari sumbu tampak atas, ya. Dengan caranya saya membuat suatu create reaction yang baru atau reaction yang kedua, dan saya mengedit reaction stage-nya dengan posisi seperti ini. Oke, ingat, perhatikan, ini adalah box yang pertama, dan box yang kedua, create reaction yang kedua, dan edit reaction stage-nya Anda geser seperti ini. Ini kebalik ya, ke belakang maksud saya.
dan ini ke depan. Iya. Oke. Ya. Dan setelah di reaktor kedua ini jangan lupa dimatikan. Tadi yang pertama saya lupa matikan. Dan yang ketiga pun juga begitu. Create reaktor yang kedua, edit pula sama dengan seperti itu. Dan jangan lupa dimatikan. Yang keempat juga, create reaktor, edit lagi sehingga Anda bisa melakukan proses rotasi. Tanpa Anda menyalakan tombol edit, Anda tidak bisa melakukan proses perubahan rotasi. Jadi ini harus diaktifkan. Dan yang terakhir, create reactor, edit rotation, seperti ini. Dan selesailah Anda sudah mempunyai sebuah tungkai. Ini sudah saya close, close, dan close. Di sini akan sangat berguna bila Anda mempunyai suatu animasi yang sangat rumit. Oh, sorry, yang terakhir belum ya. Properti, oke. Reaktor yang kedua, reaktor yang pertama, sorry. Iya. Ya, sebelumnya ini reaktor yang pertama ya. Oke, reaktor yang kedua benar. Oh, sorry. Ini ya saya lupa matikan tadi edit. Ya, bila saya gerakan dia, tungkainya, dia akan melakukan pergerakan seperti ini. Nah, inilah suatu controller yang banyak dipergunakan oleh professional animator untuk bisa mempercepat objek tersebut bisa bergerak secara berbarengan hanya dikontrol oleh satu objek. Seperti contoh, suatu animasi yang saya buat seperti ini. Kalau Anda perhatikan, ini adalah sebuah mesin penjepit, yang dimana saya taruh saya anggap sebuah karet ya, benda yang elastis, yang lentur ya, tapi keras. Kemudian seperti Anda lihat, ada tuas pemutar di belakangnya. Bila tuas ini saya putar, kontrolnya tuas ini. Bila tuas ini saya putar, maka penjepit yang sejajar dengan tuasnya akan maju. Dan kalau Anda perhatikan pula, besi melingkar di tengah-tengahnya itu akan ikut berputar. Dan objek yang saya jadikan sebagai plastiknya juga ikut ke stretch. Kesemua koreografer ini itu bisa dilakukan dengan menggunakan reactor controller yang hanya saya cukup melakukan animasi di perputaran tungkainya saja dengan keyframe yang bebas sesuai dengan cerita yang Anda ingin tampilkan.